Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Putri di pelajaran tematik. Kali ini kita sudah sampai pada tema 7 ya. Kita sudah sampai pada tema 7, subtema 2, pembelajaran 3. Nah, sebelum itu mari kita berdoa semoga hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dijadikan anak yang saleh-salehah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, siapkan bukunya terlebih dahulu. Sudah disiapkan? Masih tetap Bu Pena 5C ya, tapi di sini kita sudah sampai pada tema 7 ya. Sebelum membuka, mari kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka halaman 119. Ya, di sini 119 pembelajaran 3 ya. Pertama-tama kita menemui pelajaran bahasa Indonesia, yaitu mengidentifikasi teks narasi sejarah melalui pertanyaan. Nah, teks narasi sejarah sebelumnya kalian pasti sudah membaca di halaman 87 ya. Teks narasi sejarah itu adalah teks yang berisi tentang peristiwa sejarah yang terjadi di masa lampau. Dan cerita tersebut berdasarkan fakta dan disajikan secara berurut ya. Jadi tidak diacak-acak dari belakang dulu ke depan alurnya, dari tahun sekian dulu baru ke tahun lampau, tidak, diurut mulai dari tahun lampau hingga maju ke masa depan. Nah, cara mengidentifikasi sendiri di sini menggunakan pertanyaan 5W 1H. Dalam bahasa Inggris ada what, ada where, ada when, ada why, ada who, ada how. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia itu apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Baik. Di sini ada contoh teks Insinyur Soekarno. Kita baca bersama-sama ya. Dilihat bukunya halaman 119. Insinyur Soekarno atau yang lebih dikenal dengan nama Bung Karno merupakan tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Bung Karno merupakan pembaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Bung Karno terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 Agustus 1945 atas hasil sidang PPKI. Sebagai Presiden, beliau berjasa dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa. Banyak usaha-usaha beliau yang dilakukan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, di paragraf pertama ini kita bisa membuat pertanyaan. Contohnya, siapa yang terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia? Apa jawabannya? Siapa yang terpilih? Jawabannya adalah Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Terus yang kedua, kapan Bung Karno membacakan teks proklamasi? Kapan membacakannya? Yaitu tanggal 17 Agustus 1945. Nah, dari sini kalian sudah paham ya. Semoga kalian selalu diberi pemahaman yang baik. Selanjutnya kita ke pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Di sini ada peristiwa-peristiwa heroik setelah kemerdekaan. Jadi, jangan salah ketika 17 Agustus 1945 dinyatakan Indonesia merdeka, tapi kita masih belum seutuhnya merdeka. Para penjajah-penjajah masih saja berkeliaran di negara kita. Akhirnya kita melakukan perjuangan dan perlawanan kembali. Seperti contoh, ini satu peristiwa 10 November 1945 yang sampai sekarang hari pahlawan ini dikenal dan dikenang pada tanggal 10 November ya. Setiap 10 November kita memperingati hari pahlawan. Nah, Hari Pahlawan ini terjadi di kota Surabaya ya, di kota Surabaya, tetangga sebelah ya. Tanggal 30 Oktober 1945 dilakukan persetujuan untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Tentara sekutu ini maksudnya begini nak, pada saat itu yang menjajah itu adalah Belanda, ya. Belanda ini
menjajah Indonesia sekitar berapa? 365 tahun ya kurang lebih. Nah, kemudian tidak hanya Belanda saja yang menjajah tapi juga Jepang. Nah, yang sekutu ini yang mana? Sekutu ini antara Belanda dan Jepang. Jadi Belanda dan Jepang ini kenapa kok dinamakan sekutu? Karena mereka itu sama-sama memiliki tujuan yang sama, yaitu memperebutkan Indonesia. Inilah yang dimaksud dengan sekutu. Bukan antara rakyat Indonesia dengan penjajah, bukan, tapi sekutu di sini antara Belanda dengan Jepang. Nah, untuk menghentikan pertempuran antara tentara sekutu. Nah, tentara sekutu Belanda dan Jepang juga rakyat Surabaya. Akhirnya, sekitar pukul 5 terjadi kembali pertempuran di gedung Bank Internasio dengan tewasnya pemimpin tentara sekutu yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Hal tersebut membuat sekutu mengeluarkan ultimatum yang mengharuskan semua pemimpin dan pemuda di Surabaya menyerahkan senjatanya dan juga menyerahkan diri. Ultimatum di sini termasuk seperti ancaman ya. Jadi mereka itu mau tidak mau, suka tidak suka harus menyerahkan diri dan menyerahkan senjata mereka. Arek-arek Surabaya rek, ya jelas akeh wanine ya. Gubernur Jawa Timur pada saat itu yaitu RM Suryo menolak ultimatum dan pasukan TKR yang dipimpin oleh Kolonel Sungkono bersama pelajar dan pemuda lainnya pun bersiap menghadapi musuh. Arek-arek Surabaya nih wani gitu ya. Pada tanggal 10 November 1945 meletuslah pertempuran sengit antara tentara sekutu dan rakyat Surabaya. Salah seorang pemimpin barisan banteng, Bung Tomo, berpidato berapi-api untuk membakar semangat rakyat Surabaya. Nah, kalian mau tahu bagaimana pidato Bung Tomo? Berikut kita dengarkan sama-sama pidato dari Bung Tomo. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri
Dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei tentara Inggris, kau menghendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan gajing menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur daripada tidak merdeka. Sebuah yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allah.